Dewi. Sallu ala Nabi Muhammad. Di Wilujeng Rabu menika promo ngaji Abdurrahman Al-Kausar menika saking pondok pesantren Al-Falah Ploso. Anane lari-lari niki Gus. Kados ngeten iki ngapunten ingkang kathah niki son-sone nggih, son-son horeg sing ketangkar nafalan niku. Terus niki kadang nggih maksiat, kadang nggih selawatan. Tapi nggih alhamdulillah niki nggih sing urunan niku lari-lari niku nggih kadang nggih ngeslot, kadang nggih napa duka niki. Termasuk Roni niki, Mas Roni ini kan NU cabang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sedaya bolo-bolo Sabil Taubah yang alhamdulillah malam ini pada hadir untuk mengikuti Maulid Akbar yang diadakan oleh Mas Iqbal dan teman-teman ingkang kawula mulyakaken, Simbah Nyai, Mbah Nyai Lailatul Waridah lan sedaya para sesepuh para bini sepuh, sedaya bolo-bolo ingkang sami tenginggil milai para kiai, para tokoh, para pejabat, wonten polisi, wonten TNI, wonten para donatur, wonten sing kafir barang niku. Tak mulyane awakmu. Tak mulyane awakmu. Awake dhewe kecil itu gak gelem-gelem login dengan alasan awake dhewe iki padha Gus nek beda nabi. Kok iso beda nabi iki piye? Aku ki percaya mbek nabimu, awakmu gak percaya mbek nabiku. Ini kanca kula cilik penting panggah ngoten niku. Lan kula yakin mboten nyumbang acara niku. Yakin ya. Modele tetep koyo zaman sik dadi kancaku biyen, jelas gak nyumbang. Lah iya alhamdulillah kalau punika kula saged sahan-sahan estu kula niku wong Salawangsul bercita-cita. Kula niku pengen dugi di Sabil Taubah. Tapi mboten dalam rangka pengen mengisi, mboten. Saya itu hanya pengen merasakan sebetulnya bagaimana suasana, bagaimana perjuangan, bagaimana cara untuk menunjukkan rasa cintanya kepada majelis ini dengan kemudian berbondong-bondong berdesakan, bahkan sampai noto tikar, noto sajadah, mengklaim tempat ini adalah milik keluarga ini dan lain sebagainya. Kok pengen ngerasain model itu? Karena siapa tahu hanya dengan kemudian kita berdesakan untuk mendekat terhadap orang yang kita cintai, yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, kemudian menjadi satu catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia pengen normal teko terus anjir lungguh khususnya mengisah oleh sengon. Ya benar, asli itu, asli. Aku ngerasa gini ya, bola-bola ST gue. Kalau ngerti kalau oleh ST ini sebetulnya langsung ketemu betul itu tadi siang ketika saya perjalanan ke Surabaya.
ke arah Surabaya, saya sempat bertemu dengan rombongannya Mas Ikdam, mungkin di sekitar selatan alun-alun. Kalau di bis ini kali boleh-boleh nih, ini rombongan Mas Ikdam Gus. Setelah masuk ke perempatan alun-alun itu, nomor dan rombongan bis-bis mungkin on tulisannya ST Nol. Aku batin ya Allah, luar biasa. Mungkin-mungkin ST itu penakin di kalian Allah Subhanahu. Kalau dewi buatan minten, kalau niku pun nate saja nih ngaji tadi begini. Mungkin beberapa tahun yang lalu saat ini pandemi kalau nate begini, kantor dipun timbali punya. Kok jauh gak diceluk punya ini ngoten kulo pegah. Apa namanya? Sengilok Mas Ikdam. Kancane Roni lho Pak, gak menghasilkan sama sekali kan. Jelas. Tapi akhir-akhir ini gak Mas Ikdam mulai loman, mulai gadi, pergi mau yudum-dum, berarti gak ketularan Roni. Aku wedi banget, mereka uang kuwi gak bakal cedek ambek pengiran. Bahkan cedek ambek kaulan pengiran kalau punya watak modelnya kayak Roni berhasil. Gawe Bang Nabi Isa, ini khusus Roni sing diakoni Nabi ini gimana? Bang Nabi Isa itu jelas konkret dawuh, ma jabalallahu waliyan illa ala safa wa husnul khuluq. Iki nabimu itu dawuh, tidak ada satupun kekasih Tuhan yang kemudian punya watak kayak kamu bakhil begitu, nggak ada. Yang juga kita imani bersama, yang juga kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Agus ketemu boleh Gus, kayaknya apa ini berani ini apa ya bisa. Tapi muga-muga barokah maulid nang sabili taubah, muga-muga terus Roni terus malah pengen kayak sampean kabeh. Amin nono. Bunga nek gak ngami bocah bayar orang ngamini orang. Sendiri kan. Alhamdulillah. Aja tenan. Ini kok boten bolong-bolong boten wani dia. Karena tadi konco kecil. Wong ini juga gaya-gayanan. Ini lho bapak kula yo abah. Gaya-gayanan tenan jare. Jian, anak kiai kok model. Betul. Kula niku nate suatu ketika wonten acara iki bahasane nang pegel aja. Suatu ketika wonten acara apa aku lali. Gua ya kayak nanti celononan rawapi kelambian takwa. Kelambian koko nih loh, buatan jenengan Gus buatan kelambian enten kelambi jenenge koko, buatan namun jenengan dok koko nih. Ono gue kelambi takwa, kopiahan tulisannya Nahdlatul Ulama. Aku batin dok. Batin dok. Kita NU Gus. Umate bahaya ono semua ya Allah. Jadi ini umate bahaya bahkan umate bahkan Nabi modelnya koyo apa istilah bocah-bocah jenenge? Garangan. Aku malah entuk anyar mana nih wow. Pak Tato itu jenenge apen. Awas Gus, banyak garangan wati. Iki apa nih? Ono santriwan santri, ono garangan. Iya, betul betul ono. Terus muka-muka kuapen untuk syafaatnya bahkan Indonesia. Maulid ini muka-muka estu tetes tombol kagem kula lan panjenengan sedaya. Muga-muga semua permasalahan kita, rasa sedih, rasa sakit yang kita rasakan, kemudian kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita, moga-moga diberkati sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diparingi padang. Tenang mawon, wong kula niku nggih. Kula niku ket mau niku saja iki. Kula ket asar niku pun ngengken lari-lari. Iku anak niku Pak Tato.
Aku gak usah tekan kono. Sebab aku kesel banget. Peng pindone. Lungguh bareng saudara Ikdam. Kui menghancurkan paradigma yang selama ini kita bangun. Jadi, salah satunya itu. Jadi ada beberapa orang itu yang memang memiliki mental yang cukup, memiliki kesiapan yang cukup untuk kemudian mendapatkan perlakuan model kaya awakmu kuwi. Barokah bocah-bocah itu ngerti aku gara-gara saudara Ikdam. Penak-penak epedan mau dibengoki wong. Lah iki sing selawas itu gak tahu aku. Gos. Mandek foto sih Gos. Aku berarti ini orang santri saudara Ikdam kayaknya. Sampai suatu ketika kula niku nate teng Wonogiri. Wonten acara nopo ki supe kula, ki selawatan nopo supe kula. Niku ana bocah gawe kaos singlet ngono. Lanang ki katokan cekak semire kuwi sing separo kuwi abang semu coklat ngono, sing separo kuwi mbuh apa warnane gak patek jelas mergo rada peteng. Numpak tosa sak rombongan wis modele ngono kuwi kabeh. Diinggirne lah. Gamen kula badhe lewat niku diinggir. Oh langsung kos. Aku santrimu Bos. Ayo enak pati model ngene iki jelas kuwi ya. Juga wis iki ben urusane saudara Ikdam. Jelas ngerepoti gak ngecekeni iki sing saudara Ikdam jelas ya. Alhamdulillah, tapi tenang mawon. Awake dhewe iki sami mawon. Kula niku duka nggak ada keyakinan penuh bahwa bola-bola sing kemudian dianggap sebelah mata oleh banyak orang, dianggap bahwa mereka adalah orang yang belum sesuai tatanan-tatanan yang dibayangkan oleh banyak orang, bahkan oleh banyak tokoh. Kaitan dengan jenengan itu kak pikir-pikir jauh lebih mudah melalui hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita-kita yang sok-sokan atau bahkan dianggap baik. Apa Pak Ri ngeden-ngeden ya wae? Oh, mugi mboten napa-napa lah. Atas dulu Pak. Kelihatan. Dulu brojol lah wisan. Ada salah satu ulama kita namanya adalah Bishr Al-Hafidh. Wis ora usah dadak iku sapa omahe ndi. Kabeh ngatur duwe ndine, ora usah ngono tok ae. Semalah butrek ini. Dulu ada seorang ulama top namanya Bishr Al-Hafidh. Kemudian beliau bertemu dengan santri modelnya kayak sampean itu. Beliau ke redaksi ini Ata Bishron Rojulun Sakron. Satu ketika Kiai Bishr itu bertemu dengan laki-laki yang lagi mabuk berat. Kak dulu awakmu sing ngarepe sahabat yang bukan. Iya cik kadang-kadang lah. Tapi ya kayak dawe Mas Ikdam mau ono santri mendem cetuk kiai top kiai populer kiai hebat namanya Bishr Al-Hafidh. Faja'ala yuqabbiluhu. Kemudian aman Pak. Kali malah ada kagian. Tidak apa-apa. Buat diatasi dulu. Aman ya? Aman, oke. Aman terus. Tahu-tahu pemabuk tadi, tahu-tahu langsung maksa
pengen sungkem nggak kayak bisa dicucuk sak nemen-nemen itu bolak-balik lah so awakmu, dan itu wajar. Kadang ada beberapa orang kemudian mengatakan bahwa nyapo toh sungkem kiai kok sampai koyo ngono, sungkem wong salih kok sampai koyo ngono. Lo itu memang begitu. At-tamalluk itu kulluhu madhmum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamalluk itu adalah satu ekspresi rasa cinta, rasa merendahkan diri yang melewati batas. Itu semuanya tidak baik, kata Rasulullah, illa fi talabil ilmi, kecuali babakan ngaji, Pak. Kecuali hubungan antara murid dan guru. Di luar itu semuanya nggak baik. Bahkan cah menggemai sadar ini kiai dicucuk tenang. Singkat cerita, kemudian ketika berpisah, falamma walla dzalika rajul tawarrat aina bisyar. Iki mumpung aku cilik. Falamma walla dzalika rajul tawarrat aina bisyar. Ketika kemudian laki-laki itu berpisah, pemabuk tadi itu memisahkan diri. Kamane cok awakmu wis ngedoh saka Mas Idam. Tahu-tahu air mata Bishr al-Hafi itu keluar dengan derasnya. Wa qal rajulun ahabba rajulan fillah ala khairin tawahhamahu. Ini ada seseorang mencintai orang lain karena Allah, hanya karena perasaan, hanya karena dugaan bahwa yang dia cintai adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nganggep Mas Idam, nganggep kiai siapapun, kulo dan lain sebagainya, mesti nganggep iki wong apik, iki wong solih, iki kiai, iki gus tenan, iki wong ahli ibadah, iki wong ahli jamaah, iki wong ahli sholawatan, iki wong ahli wiridan. Ala khairin tawahamahu, itu semua hanya dugaan sampean semua. Aslinya podo wae mek masalah awakmu dengan tataknya ngetok negaranganmu, sedangkan kita kemudian jaga diri untuk kemudian untuk pantes lah cara diceluk kiai kira-kira ngono. Asline padha wae. Utawa sitoke konangan sitoke ora ngono. Asline padha wae. Awakmu dolan misalnya ndelok dangdutan apa nyopo, sajane hitam yo pengen. Banyak hal yang membuat dia nggak datang. Iki engko terus jamaahku mlayu piye, iki engko lek bojoku ngamuk piye. Kayak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa hanya Mas Idan dan Sabil Taubah yang tidak menyakitinya, itu coba kita cross check ning siapa itu namanya kalau ning nilai itu. Coba tanyakan orang yang paling dekat, karena hanya orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, yang punya kemampuan menyakiti kita dengan sekuat-kuatnya. Sampeyan omahe Banyuwangi, sampeyan omahe Brebes, ya mesti ae gak tau cetok ngerti-ngerti nek Gus Idam ya Allah padan tok takok nilah bagaimana saudara Idam sejatinya ini takok nilah ini Allah khairin tawahana. Kemudian beliau teruskan la'alal muhibbat naja wal mahbub la yadri halahu. Atau ada beberapa yang lebih pas lagi, la yudra halu. Sangat mungkin kemudian jenengan-jenengan yang mencintai Mas Idam karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pengen berubah pelan-pelan untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, jenengan kabeh selamat, kemudian kulo wong-wong semua anggap api-api kayak Mas Idam, kayak kiai-kiai yang lain jelungup mergo terlalu bangga ketika beliau anggap ketika panjenengan semua anggap ini adalah orang yang baik dan benar. Artinya sambil hari ini mendengarkan omongan saya, mendengarkan daun-daun dari siapapun dia yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, sangat punya potensi kemudian sampai ini lolos lebih cepat daripada kita yang kemudian dihisab lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banget, tapi tenang, menjenawa ibu mati bahkan di Nabi yang hari ini malam ini kemudian kita bacakan riwayat sirah perjalanannya. Ini bulan-bulan ulang tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Asli model piye ae pancen awak dhewe kabeh pancen jatah selamat. Amin. Positif kuwi tenang ae ora usah kok cilik ati apa piye. Wes tenang ae. Makanya kula ana kiai-kiai rada buala kenceng kadang-kadang kok nggih tempat setuju kula niku. Saya setuju niku. Mergo kadang-kadang lek kekencengan niku aku wedi terus aku ya kena pisan. Nah, iku piye wong kelakuane padha. Nggih. Lagian hampir semua kiai, hampir semua santri mesti kalau sudah agak senior dia baca kitab namanya Hikam. Meh kabeh santri mesti tahu maca kitab Hikam. Di mana Syekh Abdul Hasan As-Sadili ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oh, sama ilang lah butuh kok iso ngono tok iki. Oke. Syekh Abdul Hasan As-Sadili, lek thariqah Sadiliyah tau krungu kowe? Belum, ya tak apa. Ono ning donya iki thariqah Sadiliyah. Artinya cara kita mendekat kepada Allah melalui beberapa hal-hal yang dibangun, yang ditulis, yang digubah oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa orang yang pengen nang donya iku gak ana wong maksiat. Wong sing duwe cita-cita nang donya iku gak ana maksiat. Itu berarti qad ahabba alla yadhhara maghfiratullahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang pengen Allah tidak tampak maghfirahnya, tidak tampak betapa maha ampunnya beliau. Sebanyak apapun dosa kita itu sangat punya potensi untuk kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga tidak pengen syafaat Rasulullah ini bekerja dengan baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat mengatakan kak iling-iling hadis model ini pancen kak iling-iling dan tidak pernah lupa dari otak saya. Walladzi nafsi biyadi, ini kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi Allah, ini cerita di hati. Demi Allah, lamun awakmu kabeh dadi wong saleh kabeh, dadi wong apik kabeh, ahli jamaah kabeh, wong apik kabeh, gak ono sing maksiat blas. La zahaballahu bikum. Pasti berita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli kok amin gitu. Diselesaikan itu artinya berita ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabeh langsung dipateni secara massal kali pengiran. Dan kemudian didatangkan garangan-garangan yang istiqomah melakukan dosa tapi juga telaten untuk meminta ampun kepada Allah. Pada akhirnya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wong akeh dosane kaya kita yo ana gunane ning donya Pak. Ini penting untuk menunjukkan bahwa Allah masih memiliki ampunan yang sangat luas bagi kita semua. Tapi ya ingat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Innallaha yaghfiru al-kaba'ir fala tayasu. Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kamu jangan sekali-kali putus asa untuk mendekat kepadanya. Tapi wa yu'adzibu as-saghair fala taghtahu. Tapi Allah juga punya hak untuk menyiksa kita hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Maka jangan kemudian kamu merasa aman dan nyaman. Artinya itu tengah-tengah lah. Kadang-kadang ono orkesan wong jenenge Aguskusan ya ndelok. Tapi nek wayah maulidan teko ngarep dhewe ngoyo. Ngoyo itu penting. Ngoyo supaya supaya lungguh ning ngarep itu rada penting. Karena untuk membuktikan bahwa aku gak mek orkesan tok lho ngoyo kuwi. Aku maulidan ya ngoyo. Kama takhadha adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidut taubah wal aud ilaiha hirfatan. Sebagaimana kita ini semangat ketika melakukan hal-hal yang kurang baik, harusnya kita lebih semangat ketika melakukan hal-hal yang baik. Lamun awakmu budal saka Banyuwangi, ini sowan lamun awakmu budal saka Banyuwangi ning Surabaya misalnya, pengen delok sapa artis sapa misalnya, Dedi Caknan misalnya,
utawa sapa sing tahu ini awame sebenarnya Happy Asmara misalnya dengan kecepatan 70 km per jam, tolong untuk datang disabilitas taubah usahakan 80 km per jam. Nah, kira-kira begitu lah kira-kira. Itu contohnya ngono kuwi, ya pengen itu ngono kuwi. Orang itu nggak usah sok hebat, nggak usah sok baik atau bagaimana. Makanya aku jadi mau waktu sedih nyawang-nyawangmu gaya nang gitu ambil takwa, gitu ambil gaya. Batin. Ini bukan kamu, paham ya? Kenapa awakmu gaya kopiahan kaji? Wes muga-muga kabeh bisa kaji. Amin. Gini loh, Islam itu tidak ditentukan oleh kostum, Pak. Islam itu sama sekali tidak ditentukan oleh kostum. Kita ini hanya diperintahkan untuk memakai yang layak. Kami memubayyid lisyabih mudannis lidini. Kata Abi Ubaidah Ibn Jarrah, Ustaz saya tak tahu kerumunan. La ilaha illallah. Tapi kamu kok, ingat cerita nih. Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, itu salah satunya yaitu Abi Ubaidah Aminu hadhil ummah, orang yang paling bisa dipercaya dari umat ini. Beliau mengatakan, kami min mubayyid lisyabi mudannis lidini. Banyak sekali loh orang yang pakai pakaian-pakaian bersih, orang yang pakai pakaian-pakaian sopan, tapi kelakuannya merusak agama ini. Wah betul sudah itu. Kita sama-sama laku. Tapi pancen ngono kuwi. Kam min mukrimin nafsahu wa huwa lahamuhin. Banyak orang yang pengen mengangkat harkat dirinya, padahal kelakuannya jelas membuat dia rendah di mata siapapun, apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau meneruskan wasiatnya, badiru as-sayyi'at al-qadimat, bolo-bolo STKB. ST itu apa singkatannya? Sabilut taubah. Sabilut taubah. Muga-muga ndadekne awakmu ST sing santrinya. Santri tenan. Amin. Muga-muga awakmu kabeh dadi santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat jalur Mas Idam lan para masyayikh para kiai. Amin. Dawe Abi Ubaidah, beliau mengatakan bahwa badiru as-sayyi'at al-qadimat bil hasanat al-hadisah. Sudahlah, kita semua ini boleh rawat, boleh rusak, boleh bermasalah di masa lalu, tapi tolong pelan-pelan berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Sampeyan biyen gak tahu sholat misalnya, tenang Pak, sudah mulai latih uang malah gua yang mau kulo sakningkus bukan hanya sholat fardu, kulo pun tahajud, bahkan kulo sakniki pun wiridan. Aku kok nggak tahu ya, aku langsung ngati langsung. Lah kok solih deh, mbak aku deh. Aku berarti kok malah solih deh, kan mbak aku. Apa kamu mau itu? Lah iya, aku gak istiqomah, awakmu kok wis istiqomah, awakmu dongane wis mandi, aku kok ora. Top wis neri. Oh, sapa iki sing brebes. Awake dhewe. Sing brebes ini lho. Ayo, mantap wis luar biasa. Alhamdulillah, barokah wiridan yang diijazahkan oleh Gus Idam. Saya sekarang punya mobil pribadi. Kenapa jual mobil gak kuat bensin lah. Gak apa-apa. Saksinya sama mau. Luar biasa. Bojone hanya menjadi saksi akan semua kelemahannya. Badiru as-sayyi'at al-qadimat bil hasanat al-hadisat. Fa inna ahadakum law amila min as-sayyi'at ma bainahu wa bainas sama summa amila hasanatan la'alat fawqa as-sayyi'at hatta tahmurahu. Bolo-bolo garangan kabeh, garangan mati kabeh. Walaupun dosa kamu itu kalau misalnya kita bariskan, kalau misalnya kita pasang kayak kita masang Lego misalnya begitu, atau kita masang barrier ini misalnya, ini sepanjang bumi sampai langit, kemudian kamu melakukan satu kebaikan,
niscaya satu kebaikan itu akan menutup semua kesalahan yang pernah kamu lakukan di hadapan Allah. Iki dawi Abi Ubaidah aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya kata Rasulullah dari umat beliau, yakni Abi Ubaidah ibnu Jarrah. Muga-muga dosanya awake dhewe kabeh ngapura. Amin. Bae awake dhewe melu seneng, melu maulidan. Tenan iki maulidan iki Masya Allah tenan, Pak. Maulidan ini penting bagi kita semua, hanya untuk menunjukkan ono guru nih para kiai kita namanya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Sangat lima terone pak, sangat jenenge. Intinya dawe ini bahwa betul cocok. Nah aku cocok ini. Wis kowe nyandak gak nyandak pokok nyanding. Nyandak gak nyandak pokok nyanding. Ini masalahnya. Apa meneh maulidannya tadi? Saya percaya betul bahwa ketika Ma'ruf Al-Karhi mengatakan bahwa man hayya'a li ajli maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwana wa awqada siraja wa labisa jadida wa ta'attara wa tajammal ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu ma'an nabiyyin hasyarahu fil firqatil ula ma'an nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Kita semua yang banyak dosa, tapi kalau kemudian kita punya kesempatan nalika misalnya awakmu kabeh Allah Subhanahu wa taala dilalah diparingi rezeki sing rodok luweh, tolong adakan maulid. Tolong adakan maulid. Kamu ini kan modal bensin, rokok, bensin, mangan ya tomat. Sapa wong ning kono enek berkate. Enek gak sih? Wah, mantap. Ini maulid tenan berarti. Mergo maulid itu identik dengan itu, man hayya atau aman, siapapun yang kemudian mengeluarkan uang untuk ngasih makan. Untuk ngasih makan karena maulid. Kemudian dia mengumpulkan banyak orang, tetangga, keluarga. Lho kok meneh kowe Mas Idam ini. Nglumpuk nih bajing-seng sakmene akeh kan. Wa auqada siraja. Tadi itu saya sempat ditunjukkan oleh istri saya pembukaannya maulid malam hari ini. Wow kan awal kan untuk lampu-lampu Pak, gitu Pak, lampu-lampu luar biasa. Wa auqada siraja. Artinya untuk menunjukkan rasa bahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lampu-lampu luar biasa. Biasanya lampu-lampu iki apa sih? Disco. Salon kok apa mau? Ini lampu salon untuk maulid. Wala bisa jadiga. Biasane kaosan sing ora patut, katokan cekak ngalor ngidul, rokok numpang kancane, ngopi ngejaki gegeri tapi njaluk dibayari. Wayah maulid kemudian dia sok-sokan nyolong klambi takwane bapake. Untuk ngormati maulid Mbah Kanjeng Nabi. Orang-orang kaya itu hasyarahullahu ma'al firqatil ula minan nabiyyin, ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Orang-orang kayak gini besok los dia akan jalan mendampingi para nabi. Rasa dihitung kelakuane wis pokok iki wong semangat maulid kabeh melu. Toto-toto wong NU Pak ngono lho Pak. Sing rada percaya kabeh maulid. Lho nggih. Wes tenan nih. Pokoknya paham gak paham, nyandak gak nyandak semending. Bagus. Kowe kuwi sangat mungkin kayak ibu-ibu tadi itu mencintai, berharap, bersandar, bermimpi untuk bersandar kepada laki-laki yang gak jelas apa sus pokoknya aku mau sampai aku malah gila nih semua laki-laki semua. Ojo lali wong sing bakal nyafaati jenengan mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala kuwi wong lanang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo kuwi mantep kuwi koyo wong sing tau cetok mbek awakmu. Ya Pak. Hari ini tumbuh penerus terbaik umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anggap masa lalumu kuwabe ning kene. Kabeh wong lanang bajing-seng.
Iku sing tau melu sabinu taubah. Sing wis melu ngerti carane supaya gak konangan. Goblok nang wae baca. Aku tangan. Aku mau tekan bisu ya. Yesus, pancen aduh. Al-Mahdi ku ala dini khalil. Kalian zur ahadukum mayu khalil. Aku mau waktu pintar ketawamu lho goblok. Kan sampai lali tekan bisu mau ngomong udah lali. Tapi gak apa-apa, goblok-goblok lah. Pokok awal dia ketulis uang sing demen mbek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinter hebat to. Sangaro gua tengok koyo model Sayyidina Roni ngono kuwi. Ora wong cinta mbak Kanjeng Nabi Muhammad, abot saudara abot. Tenang, kalau itu demen mbek Kanjeng Nabi wajib kuwi. Ojo gaya-gayaan terus duwe Nabi terus gak gelem ngakoni Nabi awake dhewe. Kita dengan sangat yakin dan penuh kemantapan nabimu adalah satu di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah, ini adalah orang terbaik yang pernah diciptakan oleh Kanjeng Nabi adalah orang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong imani dan cintai juga. Sayyidina Ali mau mantu-mantu ya, moga-moga mantuk-mantuk tekan hati teman. Kanjeng Nabi, mohon maaf ibu-ibu tadi yang tinggal dengan laki-laki tadi. Ibu-ibu yang nggak percaya sama sekali dengan laki-laki, mohon maaf. Rasulullah niku lanang dan sangat benar-benar bertanggung jawab akan keselamatan kita, baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku macam aku. Aduh, atasi Pak Kapolres. Aduh, ya saya. Aku ampun aku musuh ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang memang didesain untuk tidak bermasalah. Oh, wes mana bu, bawa serang bener. Ini bahkan Nabi ini bu, ganti tenang gawe itu. Kenapa kemudian sampai kita haus ngantuk? Tapi pancen bakal Nabi ganti tenang baik kita enggak. Kanjeng Nabi itu kita lagi nampak nyelok kancane enggak ada. Ya gitu, putus. Bahkan Nabi ganti tenang dakwah itu. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naliko moco wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kanjeng Nabi naliko ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo itu diturunkan, yang artinya adalah kamu akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kamu akan puas, kamu akan bahagia. Apa kata Rasulullah? La ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan pernah bahagia dan puas kalau masih ada satu pun dari umat saya yang kemudian tercecer di neraka. Artinya awal ini pancen setelan surga Pak Dir. Jadi awal ini sampai susah sumpah wah. Cah surga kok sumpek iku piye? Cah surga kok galau iku piye? Kita ini setelan surga. Makanya KTP yang dibuat itu kan sifatnya 5 tahunan. Itu memang KTP sementara. KTP asli kita, alamat kita adalah Jannatin Naim, Jannatul Muqim. Allahumma amin. Pancen ngono. Ketika Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wonten orang mahsyar. Ketika beliau sangat serius untuk memastikan semua umatnya selamat, dan beliau menundukkan kepalanya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu.
Kul yusma'lak, kul yusma'lak, ngomonglah, kamu pasti akan didengarkan. Wasal tu'toh, kamu minta apa saja pasti akan diberi. Wasfa' tu syafa', kamu pengen nolong siapa saja, tolong, pasti akan aku selamatkan, pasti akan aku bebaskan. Langsung kata Nabi dawuh, ummati, umat kulo. Ya pun kowe iki kaya awakmu ngene iki sing baik. Coba bahasa Mas kita ngomong ngerepoti apa? Ngerepoti. Ya awakmu iki lek ngerepoti petugas modele kaya jebol kaya Pak Tato gak semua repoti kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam blok. Fayugal intolik, sudah kamu berdiri berangkat. Fahrish manggana fi qalbihi adna misqali habbati ardal min iman, masuk neraka. Coba kamu cek, kalau ada setitik secuil seukuran atom keimanan, keluarkan semua dari neraka. Kowe kan kowe, ya aku barang. Lah, ini aku beda mbek awakmu. Aku iku imanku gede, permasalahanku beda maneh mlebu neraka kuwi. Aku mbek Mas Itam mlebu neraka gak mbek awakmu. Aku sing iso mlebu neraka tetep viral. Loh. Wih, saudara, awakmu yang begini toh? Mas Azmi. Oh, ngoten ya, Mas gak delok aku. Saudara Azmi. Garangankah dia? Ya tahu, ya garangan tapi roti resik. Kalau kita rata-rata orang santri wong ngaji itu mlebu neraka, faktornya yang paling sering adalah karena dia banyak yang ia ketahui tapi sedikit yang ia amalkan. Dan yang membuat dia lebih dalam masuk neraka adalah ketika dia banyak perintah kebaikan, kemudian dia tidak pernah melakukan kebaikan itu. Dia sering melarang hal-hal yang buruk, tapi dia juga istiqomah untuk mengidam-idamkannya. Aku isini babi aku jelumupe nang kono. Beda mbek awakmu rada berkelas awake dhewe. Dan kiai-kiai model awake dhewe besok di nerakanya juga di tengah. Artinya akan menjadi tontonan jutaan umat yang masuk neraka. Kita semua. Ya kiai-kiai juga aku berarti lah. Itu awakmu iki pancen mau welas tenan iki ora salat, iki ora zakat, iki ora. Tapi nek zakat insyaallah awakmu gak mungkin mlebu neraka gara-gara zakat. Sekarang kok zakat iki lho apa? Ngomong iki lho. Kayak ini iki. Iki jelas digandoli malaikat faktornya kurang loman sing Allah 11 lagi-lagi ngono. Wis genah-genah kiai ning ngadani maulid gak nyumbang. Nek ngono iki sebagai gandol wis ngono-ngono kuwi. Tapi enggak, insyaallah Pak yang enggak nyumbang lah. Cuma titik. Nyumbang ya Pak ya. Khusus kalau ini tambah non ya. Lele Roni wallahu alam dia punya kamar khusus. Dia kamar khusus inden. Alhamdulillah. Pada jadi bunuh nih. Dan kemudian kita semua akan diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo gaya-gayanan. Awakmu mboten Gus, kula mboten mungkin mampir neraka. Gundulmu cepot. Apa nih gak mungkin? Sekelas Abu Bakar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang terakhir keluar dari neraka, langsung beliau matur kanjeng Nabi, jenengan tungani jenengan pangestoni, mugi-mugi yang terakhir itu kula. Orang terakhir itu saya, itu kelas umat terbaik, orang terbaik. Apa awake dhewe kok kaya-kayanan? Surga iki, on the way surga ne mbahmu. Poso yo. Kok bolong tau nglakoni. Ya ngono lho, aja gaya-gaya nomor tutup-tutupi. Masih aku, padha wae. Aku iku poso kuat mengko turu. Siji turu pindho isin. Iya toh. Makanya aku untuk undangan misalnya. Apa lek poso undangannya kok istilahnya ngono? Buka bersama. Kok buka bersama duduk pengajiannya temanya lagi gini. Quran. Nah, wah seneng aku. Apa maneh ada sing kira-kira oleh modal. Oh, mesti budal aku ya. Ayo undangan nuzul Quran
Quran berita bayo ini dosa tok iki malane. Nuzul Quran mana misalnya Jawa Tengah, Semarang, Jakarta. Udah ini kesempatan kita menampilkan diri. Mereka moke. Asli podo ae. Ditane awakmu luwih tatap ngedepi malaikat daripada awake dhewe. Kalau itu asli kowe ngene ya, lho tenan. Aku itu tahu. Poso-poso. Dilalah ibu kula niku kan nek libur siam niku kan bolo-bolo santri niku kan do mantuk. Bocah-bocah gak jelas niku kan do mulai kabeh. Akhirnya anaknya sangat terbatas sekali. Kemudian ibu niku dawuh, biasanya nek menjelang lebaran itu kan ada kayak semacam tukar uang baru itu loh Pak. Ini zaman jahiliyah dia nih. Artinya itu selawas ya. Terus pokoknya aku akhirnya neng Kediri. Tidak utri kau Kediri, aku maksudku kudo. Lagi aku kan desa masalah. Ya bodoh ambek gila apa jenis Pak? Apa ki Kakang Gayam ini loh. Terus bodoh lah jenisnya aslinya. Mungkin aku jenisnya pelosok, kini Kakang Gayam. Tapi dari pelosok dan Kakang Gayam, insya Allah akan lahir bibit-bibit terbaik untuk bangsa ini. Budal lah, dilelah kena banjo ini jenengin apa itu Pak aslinya? Trafik lagi. Aku juragane. Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku haline. Aku Pak Kapolres. Ibu mau ke Kapolres. Apa ya jenenge lali? Ternyata lali deh. Ternyata lali deh. Ono banjo mandek. Lampu merah kita berhenti hanya untuk derek dawuh panjenengan Pak. Asli tukuan bener enten kita bener. Iki murni kok nderaken panjenengan Pak. Mandek. Wis penak-penak beda ngono ya. Kan digonceng, gua teminging digonceng. Netapel kowe iki wis ya ini jam 8:30 isu. Tolah lah kok enek bocah dengan santainya nih kalau kita cilik ngono kae kita kawelek senake mek telu ngono kae. Suarane gak jelas. Kebul. Ger. Nyapa kok senggak tikus aku kok gak ada. Cinceng tenan iki. Ini ya sempat nangani awake dhewe ngometungi gaplek dadi. Yo harus cek ngambune rokok. Aslinya pengen mokal kaya sampean ngono kuwi. Isin. Asli, Mas Ikam delok di pameri wong tenang. Apen iki wong menungsane sing tato tok lho. Sak batu-batu ana tatone, batu India nek tatone kuwi. Sampai apa Gus? Tato-tato iki ya. Saudara Apen itu anggar upload di tempat-tempat yang menarik begitu. Aku yakin Mas Ikam saya pengen dijak ono. Tapi banyak konangan estetik ya. Konangan piye gitu. Asline padha. Maka tidak layak siapapun di antara kita kemudian merasa lebih baik dari yang lain. Moga-moga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ini terakhir ini. Siji, jangan sekali-kali kita merasa sudah baik karena kemudian kita hanya sekedar istiqomah melu ngaji, malah jadi istiqomah jamaah, malah biasa saja. Teruslah berharap moga-moga apa yang kita lakukan ini benar-benar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kayak tadi didawuhkan oleh Mas Ikam, mugo-mugo awake dhewe kabeh estu diakoni santri-santrine para kiai-kiai. Nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan awakmu aku yakin, awakmu itu kan bocah sing duwe pasti istimewane awakmu timbang ati nek sitok asli. Lek kon masalah ngalime kan ya jelas bae. Istimewa ketika kamu berangkat dari rumah dengan segala keterbatasan yang kamu miliki, kamu penuh perasaan bahwa kamu adalah pendosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Iku Pak. Sedangkan mungkin kayak saya ini berangkat dari rumah hanya sekedar pengen nyopo awak-awakmu, pengen gojloki awak-awakmu, tidak memiliki niatan yang sebaik kalian semua. Maka daripada itu saya minta dengan sangat dengan ketulusan hati sama tungakno muga-muga majelis ini istiqomah. Muga sahibul majelis kayak Mas Ikam sak keluarga khususnya punya ini jimat. Punya ini jimat.
Mas Ikdam iso koyo ngene iki barokahe Bunyai. Oh juga ya kayanan ngomong Mas Ikdam, aku pancen mbok. Aku pancen istimewa tenan. Satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala sing pantes ngomong aku ini pancen mbok iku mek Bagio almarhum. Bagio iki ngono lho. Aku ini pancen boleh. Tapi Mas Ikdam tidak punya satu pun, tidak punya kelayaan dari sisi manapun untuk merasa bahwa apa yang ia terima hari ini adalah berkat dia yang sangat luar biasa. Tidak. Mas Ikdam ini pancen putu-putune keturunannya wong solih-solih dan kemudian dituai, dipanen oleh beliau. Bahkan ini DE sampai kemudian merasa lebih hebat daripada pendahulunya. Mohon maaf, pendahulumu mampu menciptakan kamu. Buktikan bahwa kamu juga akan memiliki penerus yang tidak kalah bahkan lebih baik daripada kamu. Aku mau disebut jenenge mau tepuk tangan susah koyo Dewi Cak Naminana. Iki masalahnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku gak tahu mau undang sing pasane penyanyi-penyanyi model ngono gitu. Goblok. Wayah ngono kuwi kan aku iso berkamuflase. Iso gayane melu ndelok tapi dengan alasan tek nekani pengajian. Bahkan gak teman-teman konangane. Kapan-kapan diundang nek ono penyanyi-penyanyi sing top ngono kuwi. Lah wong ini sing nyusul belas gak berkualitas apen. Apa tato ini apa ini? Aman Pak, aman apa nih? Ini apa ini? Ini jelas ngerepoti petugas. Tuwa kok toko ngekei penggawean gak jelas terus nyapa. Ayo Pak, sudah ditunggu banyak umat. Guys nunggu model ngene-ngene iki. Ini mungkin Mas Ikdam terus sehat. Itu sehat Mas Ikdam itu. Mas Ikdam itu termasuk ketololannya adalah oleh awam gak oleh adalah terlalu cintanya Mas Ikdam terhadap jamaah Sabil Taubah. Ini salah satu ketololannya. Dimanapun rasa cinta pasti akan menyiksa. Semakin kamu cinta, semakin kamu tersiksa. Orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala merelakan dirinya untuk tersiksa setiap hari dengan melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan. Di mana semua yang lain pada tidur, nonton bola, nonton Liga Champion, ndelok YouTube, ndelok TikTok, dia akan bangun kemudian wudhu di masa-masa yang sangat dingin, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiksa. Kayak jenengan lah Pak, saking cintamu kami ibu-ibu, super. Ya Ustaz, gak terus nih. Terus. Mulai bahaya gitu. Enggak kasih. Pokoknya ibu-ibu top. Wes gak ono salah los. Tanpa hisap. Ya walaupun Bu, wis kowe pretel kula mesti jenengan. Makanya aku mau nih Sidoarjo, kula cerita. Kula kan Sidoarjo to. Kula Sidoarjo cerita. Sudahlah, ibu-ibu kalau mau melakukan apa saja bebas. Enggak apa-apa, bebas. Karena tidak ada satupun orang hebat yang kemudian tidak dilahirkan dari ibu-ibu. Pun jasa jenengan pun masya Allah pun pokoknya sip. Pun jelas bebas. Artinya jenengan tidak mungkin kemudian kita nilai hanya dengan sekedar jenengan ngeriting diri kemudian tahu-tahu tidak, jenengan jauh lebih hebat daripada itu semua. Putih-putih cerita, jangankan sekedar belok kanan secara mendadak, bahkan Nabi dulu anak awal yaftahu babal jannah, aku itu orang pertama kali mlebu surga dan saya yang pegang kuncinya, saya yang buka pintu pertama kali, tapi tahu-tahu saya disalib oleh ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu mesti ngomong gue, aku itu penak-penak di patwal itu cukup bahaya.
Wes, kok wani nyedek iki enek ibu-ibu dengan tenangnya tahu-tahu berada di tengah patwal dan mobil saya. Kambek supirku aku dibel, ojo, tenang ojo. Semakin mobil semakin menakutkan bagi kita. Wes terserah, ibu-ibu arep piye pun terserah. Dia ngono bilang. Tapi kita semua bisa seperti ini karena doa beliau-beliau. Moga-moga ibu kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, matur mawon. Semoga muga-muga awakmu kabeh iki bakal mundak apik. Amin. Mundak menarik dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundak marem nyawang sampeyan kabeh. Muga-muga awakmu, dulur-dulurmu, tangga-tanggamu, khususnya anak-anakmu bakal kan yo akeh. Muga-muga bakal iki wajan salam biasa iki Bapak. Muga-muga anakmu bakal muga-muga didadekno anak-anak sing apik. Amin. Moga-moga bisa meramaikan dunia keislaman, meramaikan madrasah-madrasah, pondok-pondok barokah demenmu ning Mas Ikdam yang merupakan jalaran atau lantaran atau jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ngatur mboten sedaya mawon khususnya dateng penyanyi estu ampun-ampun Mas Ikdam sing dengan suwuk niki bajing seng sedaya niki dengan tungani muga-muga dados ahli ilmi ahli khair. Bocah-bocah yang berkualitas kemudian juga memiliki banyak isi tas. Lah tenan ahli khair iki kok bapakku itu maksudnya sugih aja sampai kalah kambek. Tenan aja sampai aku wis trimo bes. Aku wis gua ya gayanan tenan. Ya muga-muga barokah dongane sedaya kiai khususnya dongane Kiai. Muga-muga awakmu ya berkualitas secara keilmuan, secara pengamalan dan kemudian muga-muga dimudahkan dalam rezeki. Nah, coba Bapak kula al khair niku manane pancen sugih, Pak. Sugih. Mereka semua kata atau semua ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata khair sing aslinya maknanya kebagusan itu isinya adalah uang, isinya adalah kekayaan. Mereka tidak ada orang bagus di mata ibu-ibu kecuali yang isi tasnya cukup bagus dan ganteng. Tentang awakmu juga gaya makanya gayangan wati yang hari ini belum laku. Ojo pisan-pisan percaya kabeh bajing sing teko dengan hanya sekedar membawa cinta. Ingat, kamu dibesarkan, dididik, dijaga oleh orang tua penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ojo sampai teko modal mari kita mulai semuanya dari nol. Anggitmu pome Pak Yani nol. Apa-apaan kamu ini dididik, disekolahkan, dipintarkan, teko ono garangan teko. Ayo kita mulai kehidupan ini, mulai dari nol. Nol apaan nih? Tidak bisa. Ayo kita mulai dari tengah yang agak atas. Allahumma amin. Ampun kawam kabeh paling gampang be Allah Subhanahu wa taala. Ampun dengan agung. Ahyun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.